Berarti inilah Pak, seingat Bapak. Seingat aku inilah rumahnya Pak Sudir. Tempo hari catnya kuning, sekarang hijau. Iyalah itu 2015 lalu Pak. Iya, sudah lama. Kalau Pak Sudirnya ada. Kalau ada Pak Sudir, cek dulu nak. Cek dulu Pak. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, numpang nanya Pak. Ini benar nama rumahnya Pak Sudir? Iya, ini benar. Ada apa? Masuk. Boleh masuk dulu Pak? Masuk aja dulu. Oh iya, maaf ganggu Kak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini Pak Sudir. Bukan anak-anaknya. Oh, ini anaknya. Iya. Pak Sudir ini kemana? Pak Sudirnya ganti Pak, ada meninggal karena penyakit. Innalillahi. Sudah lama? Baru Pak, baru 2019 ini loh. Oh. Ini, kami ini datang nemenin sini. Kan Pak Sudir tempo hari sopir. Iya, benar. Nomor wong meninggal, tidak tanggung jawab. Jadi nomornya lah bapak ini. Ini bapak inilah yang ngurusin tempo hari, menyelesaikan soal dia ini. Ibunya kemana? Lah meninggal Pak, lah meninggal juga. Sudah lama juga? Duluan ibu meninggalnya Pak, ada bapak. Oh dulu nih Ibu meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi Ibu raji'un. itu 2018-an kurang lebih. Ibu meninggalnya. Iya. Sakit juga. Tidak, kena tabrak mobil. Innalillahi. Kalau Bapak tadi Kena penyakit bapak tadi. penyakit apa? Penyakit COVID-19. Oh baru Iya. 2019 tadi COVID-19 Oh. Jadi kamu ini anak Pak Sudir yang keberapa? Aku dewean Pak. Oh anak semata wayang. Oh. Apa dia kegiatan sehari-hari Bang? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya. Belum berkeluarga? Belum masih dewean Pak. Masih dewean. Iya. Di rumah nih lah nunggu. Iya. Sabar ya. Iya. Jadi itu kalau ibu kemarin tuh ditumbar mobil Iya. 2018. Iya. Nggak jauh beda ya, setahun nih. Setahun. Ngapa tidak ngikut di apa pekerjaan bapak? Katik jiwanya ke situ Pak. Katik jiwanya. Iya. Mana mobil bapaknya? Mobil bapak dulu laku jual. Lah dijual. Iya. Oh, Bang Andi. Jadi gini Bang Andi, beliau ini mengantar kami ke sini karena beliau ini dulu kawannya almarhum. Karena pernah ada almarhum dulu cerita kalau nomor wong tuh pernah ada? Belum, tidak pernah ada cerita itu. Tidak pernah ada cerita-cerita itu Masalah itu. Tidak tahu Tidak tahu sama sekali. Oke, jadi gimana ya saya mau mulai? Nggak enak sebetulnya, tapi Bang Andi harus siap ya dengar kabar ini. Karena almarhum sudah meninggal, Bang. Ini walaupun kayak mana Bang Andi ini sebagai ahli waris harus bisa menyelesaikan masalah almarhum. Ya. Ya. Jadi Bang Andi simak. Jadi dulu kurang lebih 8 tahun yang lalu itu almarhum pernah nabrak orang, nabrak wong lembur, bahasa kita tuh. Dia ini nombor wong dan yang ditumburnya itu meninggal, tapi dia tidak bertanggung jawab atau lari. Nah itu tidak pernah cerita. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah Nah jadi dia kabur, cak mano mungkin beliau ini tidak tenang. Beliau ini nemuilah Pak Hasan, ini Pak Hasan. Jadi beliau ini paranormal. Nah, jadi Pak Hasan ini membantu supaya almarhum ini jangan takut, jangan kebingungan, bahkan jangan merasa takut lah dalam bahasa gaibnya, katakanlah itu ya, mistisnya lah ya. Nah, jadi sampai detik ini Pak Hasan ini saya temukan, saya tanya sama Pak Hasan mengenai Bapak, ternyata sampai di sini. Nah, jadi gini Bang Andi, jadi keluarga dari korban yang almarhum Bapak lakukan dulu atau yang tabrak dulu
itu sampai detik ini masih trauma. Trauma. Kenapa? Karena suaminya itu yang ditabrak itu. Jadi kira-kira gini Bang Andi, saya pengen Bang Andi ini selaku keluarga atau anak dari Bapak Sudir ini berkenan untuk mewakili almarhum minta maaf sama keluarga. Nah, kalau masalah minta maaf itu aku bersedia, tapi lagi aku di penjaranya mau mana? Atau dia udah diterima maaf aku? Oh, jadi ya ibaratnya kamu tuh kalau untuk sekedar maaf bisa minta maaf, tapi takut dipenjarakan. Sebagai bapak sebagai saksi. Jadi Pak Hasan ini di sini gini Bang Andi, supaya Bang Andi jangan takut ya. Saya juga di sini Bang bukan keluarga dari korban. Dan saya di sini sebagai penengah juga. Dan insya Allah saya juga ingin masalah ini cepat selesai dengan cara itikat baik dari keluarga. Ternyata pada saat sampai di sini ternyata almarhum sudah meninggal. Nah, jadi walaupun kayak mana, saya pengen Bang Andi juga harus berlapang dada untuk mewakili almarhum supaya tenang beliau atau almarhum ini dengan mewakili maaf dari Bang Andi untuk keluarga korban. Kalau saya itu kalau nak minta maaf itu saya benar-benar bersedia. Tapi itulah saya perlu ininya gimana itu untuk orang yang ditabrak bapak saya itu. Iya, kalau mereka ini sebetulnya memang masih dalam tidak ikhlas ya, masih ada sakit hati juga. Itu yang kita khawatirkan juga sebenarnya. Tapi walaupun kayak mana, setidaknya di sini kita ini gini Bang Andi, karena dari korban yang ditabrak ini, saya katakan aja namanya itu Pak Bagus yang meninggal. Nah, ini istrinya Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi ini untuk saat ini beliau ini memfitnah orang lain. Dia memfitnah orang lain yang bukan pelaku nabrak. Nah, jadi gini ceritanya Bang Andi, supaya kita simak baik-baik. Jadi dulu bapak ini nabrak orang, nomor wong bahasa kitanya itu nabrak nomor wong. Pada saat ditumbur bapak ini kabur. Nah orang yang difitnah ini menghampiri mayat. Ketika beliau menghampiri mayat ini ingin niat membantu, ketakutan. Kalau bahasa kita nih ngantu Bang. Jadi mayat ini hantu. Nah, jadi itulah kalau bahasa kita tuh hantu ya Pak ya. Korinnya tadi ya. Nah, jadi tiba-tiba yang mau membantu ini tadi namanya Gone. Nah, jadi beliau ini ketakutan, kabur. Lihat hantu tadi itu sendalnya tinggal. Sendalnya tinggal, dia nggak tahu paniknya. Tiba-tiba sendal tersebut itu dibawalah oleh istri korban ke tempat paranormal. Nah, jadi sendal tersebut itu dibawa ke tempat paranormal, lalu dibuatlah paranormal itu santet Pak. Nah, disantet. Jadi ya sampai detik ini, saat ini Bapak Gone itu udah tak berdaya, sakit. Nah, jadi Ibu Dewi ini masih tetap memfitnah beliau. Nah, ini kita harus menyelamatkan. Kenapa? Karena fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan, Bang. Iya benar. Ya. Nah, jadi aku pengen di sini kita menghindari fitnah pertama. Kenapa? Karena Bapak ini saksi. Karena almarhum waktu masih hidup minta bantuan kepada Bapak Hasan. Karena Bapak Hasan juga paranormal. Nah, jadi Bapak Hasan ini membantu secara gaib supaya almarhum bapak kamu dulu itu tidak ketakutan. Karena waktu dia nabrak itu bapak itu cerita Pak Hasan ini ketakutan terus Pak ya? Ketakutan terus, diganggu oleh korinnya yang meninggal itu. Jadi Pak Sudir menghubungi bapak lah. Jadi bapak lah yang nolong supaya dia tenang.
Nah, jadi sudah lama tidak bertemu itu, namun Pak Hasan pernah dibawa ke sini dulu sama Bapak. Iya. Nah, jadi saya ketemu sama Pak Hasan dan Pak Hasan memberitahu alamat di sini. Nah, jadi saya pengen Abang pertimbangkan lagi untuk masalah ini bagaimana? Kalau aku nak ke sana agak berat, Pak. Takutnya itulah dia marah sama aku, nggak nerima maaf aku sebagai anak Pak Sodir. Oke. Iya. Iya. Jadi Abang keberatan ke sana. Iya. Jadi bagusnya mak mana? Oke. Saya senang jawaban dari. Tapi Abang Andi siap untuk mempertanggungjawabkan, untuk meminta maaf siap. Siap. Kalau untuk mengganti rugi nggak ada. Nggak ada. Ya udah, nggak, maksudnya nggak perlu hal seperti itu, tapi setidaknya minta maaf ya. Iya. Oke, ikhlas tapi ya. Iya. Jangan takut ya. Cuma yang ditakutkan takut dilaporkan saja. Iya. Itu yang ditakutkan ya. Ya, insya Allah saya menjadi penengah, nanti kita bawa aja lah keluarga Ibu Dewi ke sini sama Bapak Sudir, Bapak Hasan, sebagai saksi Pak Sudir. Nanti datang ke sini supaya beliau tahu bahwasanya bukan yang dia tuding atau yang dia fitnah itu. Nah, nanti kalau permasalahan dia mau ngapor itu, insya Allah nanti kita berusaha sebaik mungkin jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena Abang ini nggak temen aku kan? Iya. Nggak pernah nian Bang ya, jujur ya, nggak pernah dia cerita. Nggak pernah nian dulu Bapak cerita sebelum dia meninggal kemarin. Nggak pernah ya? Iya, nggak pernah sama sekali. Itu kejadian 2015, nggak kati dia cerita. Kati sama sekali. Karena aku tahu baru Bapak ini lah, Pak Hasan ini lah cerita. Iya. Oke. Bahwa Malam ini lah berarti. iya, malam ini lah Bapak dulu. Tahu. Oke. Terus Ibu ditabrak mobil itu, cak mana selesai masalahnya? Selesai. Ada itikat baik. Iya, berarti yang nabrak Ibu dulu ada itikat baiknya. Ada itikat baik. Terus diurus dak ke Jasara Harja? Iya. Diurus galau, ada gantiannya? Iya. Itu dia di Tombor itu lagi naik apa jalan kaki, apa naik motor? Dari pasar. Bermotor. Iya. Oke. Dari Belanjo. Dari Belanjo. Iya, di pasar. Masya Allah. Tabrak mobil. Iya. Nah nih Pak beginilah Pak, kalau kita, mungkin Bapak kemarin kan sebagai paranormal kan menerima semua tamu, pasien. Kita tidak tahu orang yang benar mana salah, Bapak bela kan? Iya. Sebagai dukun kan. Nah, kalau Bapak bantu kemarin, jasa Bapak serumit ini Pak. Tetapi Pak, Bapak bisa jadikan pelajaran ini Pak, dimana yang Bapak bantu juga kalau Allah mau ngambil Pak. Contohnya almarhum meninggal dunia. Iya. Dan kalau kita bilang perbuatan Bapak, ya katakanlah saya tidak menyalahkan Bapak. Namun ya Bapak sendiri bisa menilai. Ya setidaknya Bapak juga bisa memberikan kesaksian untuk sebagai penanggung jawab atas perbuatan Bapak juga di sini. Bapak sedia jadi saksi untuk Andi. Untuk masalah yang selesai. Saksi. Jadi Bang Andi nih dewean. Dewean di sini. Mobil Bapak dulu di mana? Dijual. Dijual. Oh iya ya, dijual ya. Dijual. Kalau Ibu dulu tidak ada cerita masalah. Tidak cerita. Apa Bapak tidak cerita kali? Iya. Dulu masa hidup Bapak itu cak mana, jarang balik apa sering di jalan? Apa maksudnya balik apa sering di jalan? Kebanyakan di jalan daripada di rumah. Banyak di jalan ya. Iya. Jadi ya bisa jadi sih. Ganggu tak Bang Andi? Hah? Ganggu tak kami? Tidak. Tadi lagi istirahat deh. Iya, lagi istirahat. Itu nak Lebaran ini banyak nih pekerjaan. Dan sekarang agak berkurang. Agak berkurang. Iya. Pekerjaan apa ya, Bang? Ya, serabutan, nampas rumput. Oh, apa baik maksudnya ya? Tidak terpaku di bangunan juga.
Tidak terpaku di bangunan juga. Sekarang kan bangunan lagi sepi juga. Sekarang iya. Kalau nak lebaran biasanya ada juga uang tuh banyak bangun ini bangun itu. Tapi alhamdulillah Bang Andi tidak malu ya. Tidak. Ngapa belum berkeluarga Bang Andi? Ya belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya. Ya kita doakan yang terbaik Bang Andi. Tapi di sini Bang Andi sebagai ahli waris tetap bertanggung jawab untuk permasalahan Bapak almarhum agar almarhum tenang di alamnya. Siap ya? Siap. Untuk minta maaf, ikhlas harus siap. Kalau untuk masalah dunia jangan pikirkan dulu. Ya saya paham kok Bang Andi ya mungkin banyak keterbatasan ya. Kalau sehari dari nguli hasil tuh cukup gak Bang untuk makan? Oh, untuk makan cukup lah ya. Cukup lah. Ya alhamdulillah. Kalau kami ini Bang dari daerah Oki. Dari Oki, mana jan rokok ada? Rokok? Enggak ada ya? Oh ada. Jadi kami ini dari daerah Ogan Komering Ilir jauh. Silaturahim ke sini. Dan mudah-mudahan dari silaturahim ini nanti Bang kita berharap suasana kedepannya semakin tenang. Semoga Abang diberikan jodoh. Amin. Ya, pengen nikah Bang? Pengen. Tapi semenjak ibu ditabrak itu Bang, cak mana ceritanya setelah dia ditabrak di pasar itu? Apa ada langsung ketemu di rumah sakit atau masih lokasi di situ atau cak mana? Sudah di rumah sakit. Oh sudah di rumah sakit, dibawa. Iya. Mobil apa yang nomor Bang? Mobil angkot merah. Angkot. Oh, mobil angkot. Jadi langsung dibawa ya? Iya. Alhamdulillah. Cak mana Bang semenjak tinggal sendirian ini sebagai udah mau kesepian. Sepi ya? Sepi. Karena orang tua udah ada lagi ya. Apa adanya? Padanya. Dulu mobil dijual itu alasan apa? Mobil dijual itu untuk ya, itulah untuk bagus di rumah. Kebutuhan ya, lah. Sisanya diwakaf ke keluarga. Oke. Bapak berhenti jadi sopir itu setelah dia mati apa cak mana? Setelah mati maksudnya meninggal. Ya semenjak dia kena penyakit berhenti. Setelah dia pertengahan bulan 2019 meninggal kena penyakit itu. Sempat di karantina tapi? Iya. Oke. Bang, rokok Bang, tidak apa-apa Bang, santai Bang. Tempo hari rumah ini merah catnya. Sekarang sudah agak berubah ini ya. Kuning. Dulu merah ya? Merah. Tapi tidak pernah lihat Bapak Hasan dulu? Jarang. Enggak, maksudnya pernah lihat Bapak ini dulu? Pernah? Tidak pernah bertemu. Alhamdulillah. Tapi puasa Bang Andi? Iya. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan nanti hari kemenangan ini mendekati hari kemenangan di bulan suci Ramadan ini ya semua permasalahan selesai. Amin. Ya Bang Andi ya. Nanti kalau dia marah, keluarganya mau ribut, mau ini, Bang Andi tetap katakan saya minta maaf. Jangan Bang Andi juga ikut emosi. Kita juga merasa bagaimana ibu ya meninggalkan di posisi yang sama. Mungkin itulah Allah itu Pak tidak pernah tidur. Iya. Dia pasti tahu apa yang dilakukan manusia sekecil apapun akan dibalaskan. Ya. Jadi ke depan jangan lagi. Siap tobat Pak ya? Siap tobat. Ya. Nah setelah kejadian ini belajarlah Pak. Ternyata uang yang kita bela belum tentu uang benar, uang yang kita bela belum tentu yang salah. Benar. Rumet. Karena ada juga keluarga dari almarhum itu nyari dukun juga nganter ke Sendal itu dan alhamdulillah tobat. Itu namanya Pak Rojak. Jadi main dukun gak lo Bang? Tapi semenjak ibu meninggal nggak main dukun kan? Nggak, ikhlas pasrah ya? Pasrah. Oke, ya udahlah, alhamdulillah. Seperti itu. Aduh. Mana jadi kita harus ini ya? Bang ini Pak Hasan
Nanti saya titipkan tempat teman saya dulu, enggak apa-apa ya, biar lebih istiqomah. Jadi juga ya. Ya. Jauh dari Enggak apa, untuk usah pikir ke masalah jauh lah. Yang penting niat bapak nak tobat kan. Iya. Nah, jadi kaget aku kan pacak jemput bapak di situ. Iya. Nah, kita berangkat. Oh iya. Kalau ke sini atau tidak ke sana. Yang jelas aku ini magi capek, astagfirullahaladzim, bukan capek Bang, maaf ya, aku sempet hilap juga. Maksudnya itu mondar-mandir Bang. Lokasi ini di sini, nemu ini di sini, ini di sini, ini sini, tapi kita harap biar bertemu, selesai masalah. Ya. Ya udah. Bang Andi, kami langsung pamit. Mohon maaf sekali lagi. Ya. Kami langsung aja. Yuk, Pak. Langsung. Terima kasih banyak. Nanti kami yang hubung ya. Iya. Nanti atau kami ke sini. Ya udah. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Jadi saudara, Bang Andi, anak dari Bapak Sudir ini ternyata Pak Sudirnya udah meninggal. Nah, Pak lah meninggal Pak, jadi hukum. Nah, jadi walaupun gimana pun beliau sebagai ahli waris untuk tetap bertanggung jawab ya, untuk minta maaf karena ya seperti inilah kehendak Tuhan, insyaallah. Nah, belajar ya Pak ya. Yeah. Permasalahan di sini. Ya, buat saudara yang punya urusan di luar sana ya seperti ini. Intinya harus membuka hati walaupun yang sudah terjadi untuk melapangkan hati agar untuk mudah memaafkan orang ya. Ya udahlah, nanti gimana atau kita ke bawa Ibu Dewi ke sini atau bagaimana, yang jelas di sini Pak Gone yang difitnah. Kasihan ya. Yeah. Udah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.